warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan hidayahnya hingga kita bisa bertemu kembali di hari Ahad yang berkah ini. Sholawat serta semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada jemaah sekalian atas pilihan beribadah sholat id di tempat yang mulia ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada para jemaah atas pilihannya untuk berkurban di Masjid Raya Rodatul Muttaqin. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur, mufakir, dan jemaah sekalian yang telah menyisihkan rezeki, sedekah nasi, sedekah kue, dan tenaganya, serta infak wakaf untuk pembangunan renovasi ini. Semoga diberikan kesehatan, dilebihkan lagi rezekinya, dan menjadikan jalan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Sebelum rangkaian sholat id dimulai, perkenalah kami dari Panitia Idul Adha sekaligus mewakili pengurus DKM Masjid Rodatul Muttaqin untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Acara sholat id hari ini tanggal 10 Juli 2022 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1443 Hijrah. Bertindak sebagai khotib Ustadz Tauhidin Ali Rusli Sahal LC. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وهو الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Id yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal hanyalah takwa.
Dan kemuliaan bukan kemuliaan karena nasab ataupun keturunan, tapi semata-mata adalah karena takwa kita kepada Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Maka khatib mengajak kepada jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Itu sebagaimana dikatakan oleh Talq bin Habib rahimahullah taala, amalun bi taatillah ala nuri min Allah raja'a thawabillah. Itu melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya petunjuk darinya, semata-mata karena mengharap pahala darinya subhanahu wa ta'ala. Wa tarku maksiatillah ala nuri min Allah khaifata adabillah. Dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan cahaya petunjuk darinya, semata-mata karena takut dengan azabnya. Itulah takwa yang diperintahkan Allah kepada kita semua. Kemudian ma'asyiral muslimin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang penuh berkah ini kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang kali sebagai bentuk pernyataan yang tulus dan ikhlas akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang amat kecil, sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuja dan muji kepadanya sebagai wujud rasa syukur atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha hari ini. Bukan untuk berpesta pora, bukan untuk berhura-hura, namun untuk melakukan introspeksi diri dan mengambil pelajaran yang berharga dari perintah berkurban itu sendiri ataupun berhaji ke Baitullah, serta guna mengenang kembali ma'asyiral muslimin peristiwa yang bersejarah yang dilakonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersama istrinya Hajar dan juga putranya Ismail alaihi salam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar syarat dengan keteladanan yang patut dicontoh oleh setiap muslim, pribadi muslim, karena dia adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Ishak putranya yang kedua lahirlah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka beliau dikenal dengan abul anbiya. Keteladanan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang amat baik untuk kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yakni para anbiya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Jamaah salat Idul Adha azanillahu wa iyyakum. Kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan juga Ismail dan juga Nabi atau istrinya itu Hajar alaihim salatu wassalam. Pelajaran yang berharga, setidaknya kita mengambil 4 pelajaran, mengambil pelajaran yang amat berharga, bahkan mungkin bisa lebih, tapi setidaknya kita sebutkan 4 poin. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah terkait berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa pada suatu hari Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan nan jauh di sana dengan membawa bayinya Ismail yang belum disapih. Ibrahim alaihi salam menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan, rerumputan, sampai akhirnya tiba di sebuah lembah yang tandus, tanpa pepohonan, tanpa tanaman dan rerumputan. Lembah yang gersang, tidak ada buah-buahan, apalagi makanan dan minuman. Di lembah tandus tersebut beliau turun dari tunggangannya, lalu menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu
tanpa berkata apapun meninggalkan istri dan anaknya, melanjutkan perintah Allah untuk berdakwah ke negeri Syam, Palestina dan sekitarnya. Hajar sebagai istrinya terperanjat, bingung apa yang dilakukan oleh suaminya ini. Dia buntuti suaminya hendak kemana, namun kemudian akhirnya bertanya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu hal ini? Nabi Ibrahim menjawab, benar, Allah lah yang memerintahkan begini. Apa jawaban Hajar alaihi salam atau alaihi salam? Jawaban yang luar biasa, yang mungkin begitu terasa nikmat kalau kita dengar dari istri-istri kita. Beliau mengatakan, idan la yudayyi'una Allah. Kalau demikian pasti Allah tidak akan menyanyiakan kami. Kalau demikian Allah tidak akan menyanyiakan kami. Padahal medan yang tandus, tanah yang gersang, lembah yang tidak ada penghuninya seorang pun, tanpa tanaman dan rumputan, bahkan tanpa air, dibekali hanya sekantung air dan sekantung makanan yang mungkin tidak akan cukup kecuali 2 hari saja. Tapi demikianlah berbaik sangka kepada Allah ketika Allah telah menentukan pada suatu takdir di suatu tempat, suatu negeri, maka menerima dengan lapang dada, penuh legowo, lapang hati. Apa yang Allah tentukan pasti yang terbaik. Inilah prinsip yang harus dibangun pada setiap muslim, dimanapun dia berada, dengan takdir apapun yang selalu dijalaninya adalah pasti yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhani abdi bi, indana khairan falahu khair, wa indana syarran falahu syarr. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, sesungguhnya aku menuruti prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik, maka baginya kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, maka baginya keburukan. Prasangka baik inilah yang harus ditanamkan, terlebih kepada setiap kita, setiap rumah tangga kita, agar nantinya kita selalu mengambil positif, hal yang baik, karena tidaklah apa yang Allah tentukan pasti yang terbaik. Manusia wajib berbaik sangka kepada Allah apapun keadaannya, karena Allah akan menyikapi hambanya sesuai dengan prasangka hambanya tadi. Kalau dia berprasangka baik, Allah berikan kebaikan, Allah takdirkan kebaikan. Sebaliknya kalau dia berprasangka buruk, maka baginya keburukan. Kita harus belajar dari Ibunda Hajar, seorang wanita yang baru saja melahirkan, bahkan anak bayinya yang belum disapih, namun ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang dan jauh dari pandangan orang. Namun dia yakin bila ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkannya. Jika ini perintah Allah, Allah tidak akan meninggalkannya. Allah sudah menjamin rezeki setiap hamba-hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang atau makhluk melata yang ada di muka bumi ini kecuali Allah sudah menentukan rezekinya. Maka yakinlah kita dalam meraih apa yang Allah janjikan kepada kita, bahwa orang-orang yang tekun beribadah pada Allah, orang-orang yang berakidah benar, orang-orang yang giat salat, puasa sunnah, puasa wajibnya, menunaikan zakat, menjalankan perintah agama, maka tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran kedua yang bisa kita pelajari atau kita petik adalah bagaimana semangat dalam mencari rezeki yang halal, disertai dengan tawakal dan ikhtiar yang sempurna. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan istri dan anaknya, Hajar menyusul Ismail atau sementara dia merasa kehausan, Ismail mudah mulai kehausan. Bekal yang ditinggalkan sudah habis, air yang dibawanya sudah mulai habis, mengering air susu ibu atau Hajar itu sendiri. Panas terik matahari saat itu sangat menyengat, karena padang yang tandus, tanah Makkah yang dikenal dengan bebatuan, jarang rerumputan di dalamnya.
hingga terasa begitu mengeringkan tenggorokan. Ismail mulai menangis karena kehausan. Maka sang ibu pun meninggalkan, berikhtiar untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke Bukit Sofa, naik ke atasnya, dilihat di sana, ditengok, mungkin ada orang atau ada air yang bisa diambilnya untuk putranya. Turun kembali, dia lari ke Bukit Marwah, dia naik ke atasnya, tengok, mungkin saja ada orang yang di sana yang bisa dimintai bantuan. Tidak dapat air dan tidak didapati orang di sana. Putar balik, lari kembali ke Sofa, lari kembali ke Marwah, hingga 7 kali yang dikenal sekarang adalah sa'i ma'asyiral muslimin. Ibadah sa'i adalah meneladani dari ibunda Hajar, ibunda dari Ismail alaihim salatu wassalam. Maka ma'asyiral muslimin, ini bukti kepada kita, pelajaran yang amat berharga, bagaimana seorang ibu yang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan putrinya atau putranya. Akhirnya meskipun rezeki itu ternyata bukan hadir darinya, ternyata hadir dari sisi putranya sendiri. Kakinya yang menendang-nendang bumi, yang akhirnya kemudian terpancar air Zam-Zam. Sampai hari ini, air yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil di sini, betapapun susahnya hidup, betapapun keadaan yang sulit, tidak menjadikan Hajar untuk melakukan hal-hal yang haram, untuk melakukan langkah-langkah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seharusnya seorang muslim di dalam menjemput rizki Allah Subhanahu wa taala. Wajiban dia adalah hanya ikhtiar. Adapun rizki akan Allah berikan, pastikan Allah akan memberikannya, dan dia harus menjemputnya dengan cara yang halal. Jangan sampai sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda dari tanda kiamat, Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadha min mal, amin halalin amin haram. Akan datang suatu zaman kepada manusia, manusia tidak peduli dari mana dia ambil hartanya, apakah dari jalan halal ataukah dari jalan haram. Shadaqa Rasul, dan telah benar apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak melihat orang-orang yang hari ini dikabarkan sebagaimana dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak peduli dalam mencari yang halal, apakah yang haram, semua diterjangnya, bahkan sampai mengeluarkan satu slogan, jika yang haram saja sulit, bagaimana yang halal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal ma'asyiral muslimin, Rasul memuji orang-orang yang mencari hal yang halal. Dalam sabdanya beliau mengatakan, la'an yakhtiba ahadukum khuzmatan ala zahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Seorang yang mencari seikat kayu bakar lalu mengusungnya di atas pundaknya, itu lebih mulia dibanding pengemis yang meminta-minta. Terkadang diberi dan terkadang tidak diberi. Hadis riwayat Bukhari. Maka di sini ma'asyiral muslimin, kita harus tetap berusaha untuk mencari yang halal. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin abadan an-naru aula bih. Tidak akan masuk surga selamanya daging yang tumbuh dari makanan yang haram. An-naru aula bih, nerakalah yang lebih tepat untuknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, perlu diketahui, makanan haram bukan hanya babi, makanan haram bukan hanya yang diharamkan Allah, namun daging sapi pun bisa berubah menjadi haram apabila dibeli dengan hasil korupsi. Minuman haram bukan hanya whisky, namun wedang kopi bisa menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil judi. Maka waspadalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang berharga yang ketiga terkait dengan kurban. Bagaimana pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim mulai tertambat kepadanya, semakin cinta. Bagaimana tidak? Buah hati yang ditunggu-tunggunya. Usia sudah senja, mustahil untuk memiliki anak, tapi Allah karuniakan anak kepadanya. Namun
tatkala Allah karuniakan anak, Allah menguji keimanannya dengan ujian yang begitu berat. Bukan hanya mengorbankan hartanya, tapi ini nyawa putranya. Allah ingin menguji nabinya, keduanya, baik Nabi Ibrahim itu sendiri dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah katakan, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni araka fil manam anni atba'uka fandur madza tara. Maka ketika usia Ismail telah dewasa atau beranjak dewasa, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fandur madza tara. Maka gerangan apa yang kau lihat? Apa menjadi pendapatmu? Apa yang menjadi saranmu? Apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Keteladanan yang luar biasa, pengorbanan yang sangat agung, meskipun pada akhirnya kemudian Allah ganti dengan kambing gibas yang besar karena kesungguhan dan ketulusan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketaatan yang luar biasa baik kepada Allah ataupun seorang Ismail kepada ayahandanya, selagi taat itu tidak menyelisih perintah Allah. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, ini bukan hanya pengorbanan soal harta, tapi juga pengorbanan soal nyawa. Maka ma'asyiral muslimin, sadarkah kita bahwa kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan untuk Allah. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan ternak lalu membagikan dan menyedekahkan dagingnya kepada fuqara dan masakin. Namun makna kurban lebih luas dari itu. Dalam konteks sejarah, korban yang dihadapi umat Islam lebih besar, menghadapi cobaan, derayan, ujian dalam berjuang menegakkan Islam. Nabi kita SAW mengorbankan harta bendanya, para sahabat bahkan nyawanya untuk menjadi bemper terdepan menghalangi musuh-musuh Allah dalam menghunus pedang kepada Rasulnya salawatullahi rabbi wassalamu alaih. Mereka disiksa, ditindas, diintimidasi, diusir dari negerinya, namun mereka bersabar. Itulah potret pengorbanan yang luar biasa yang sungguhnya patut untuk kita tiru. Bagaimana mereka berkorban, terkadang sampai pun seluruh hartanya, sebagian hartanya untuk mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran yang terakhir, yang keempat, adalah tentang mendidik keluarga. Nabi Ismail alaihissalam menjadi pribadi yang baik, tentunya berkat taufik dari Allah, dan setelahnya atau kemudian didikan ayahandanya yang saleh, yang taat. Seorang nabi juga didikan ibundanya yang salehah. Ibu yang baik melahirkan putra yang baik, yang saleh dan salehah. Tapi ayah yang baik belum tentu mampu mendidik anaknya. Ada Kan'an di sana, putra Nabi Nuh. Nuh yang saleh, seorang nabi, tetapi anaknya durhaka. Ada Lut di sana, istri yang durhaka kepada suaminya, maka juga melahirkan putra-putri yang durjana. Maka sungguh letak pendidikan adalah pada seorang ibu. Makanya para ulama mengatakan madrasatun, ibu adalah sekolah yang pertama. Dia telah menyiapkan generasi, apakah akan menjadi generasi yang baik ataukah buruk, maka lihatlah ibunya. Ma'asyiral muslimin, secara umum kita mengambil pelajaran yang berharga tentang pendidikan. Bagaimana seorang muslim untuk meneladani Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Allah sampai memuji Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihissalam dalam pujian yang luar biasa. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yaku minal musyrikin. 4 karakter istimewa yang dimiliki oleh seorang nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam.
umat, maksudnya di sini adalah imaman wa qudwatan, imam yang diteladani, seorang pemimpin yang patut untuk dicontoh. Ibrahim alaihissalam qanitan lillah, yang senantiasa taat pada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, hanifah, lurus di atas tauhid, tidak melenceng dari jalan Allah, walam yakum minal musyrikin, dan tidak sedikit pun bersama orang-orang musyrik. Itulah karakter istimewa yang dimiliki oleh ayahanda dari Ismail alaihissalam, sehingga terdidiklah putranya juga menjadi putra yang istimewa, Nabiullah Ismail alaihissalam, yang nanti keturunannya adalah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita, atau Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan masih keturunan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi yang mulia melahirkan keturunan yang mulia. Ini juga tentu dengan doa-doa ma'asyiral muslimin. Mendidik tidak cukup dengan karya, tidak cukup dengan arahan dan bimbingan. Doa yang terpenting terkadang dipanjatkan dari diri orang tuanya. Bagaimana orang tua jangan sampai mudah melaknat anak-anaknya. Rasul menegur kita semua, wala tad'u ala auladikum, kata Nabi, dan janganlah kalian mendoakan doa-doa keburukan kepada anak-anak kalian. Semarah apapun orang tua, seharusnya yang terpanjatkan adalah doa-doa kebaikan. Semoga engkau menjadi baik, semoga engkau menjadi anak yang saleh, semoga engkau menjadi imam masjid, semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram, semoga engkau menjadi imamul ulama. Begitu seterusnya, dipanggil. Semarah apapun, kita mendoakan doa-doa yang kebaikan, doa yang bisa merubah. Dan itulah yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Allah mengabulkan doa nabinya, maka lahirlah sekarang di Jaziratul Arab mayoritas keturunan dari Nabi Ibrahim, mayoritas keturunan dari Nabi Ismail, orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang tidak menyembah berhala, orang-orang yang menjauhi kesyirikan berkat doa nabinya, keturunan atau moyang mereka Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pernah memanjatkan doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa nusalli wa nusallim ala khairil anam habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif untuk memberikan hidayah memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hanya bisa berikhtiar agar anak dan keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kita berusaha dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya memanjatkan dalam sujud-sujud kita, dalam setiap tadarruk kita, takhasyuk kita, meminta kepada Allah agar mereka menjadi putra-putra, anak-anak yang saleh dan salehah, yang membanggakan orang tuanya, yang memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita dan kaum muslimin agar beramal sesuai dengan kitabullah dan sunnah nabinya
salawatullahi rabbi wa salamu alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wal walidaina warhamhum kama rabbawna shigara. Allahumma aslih a'immatina wa wulata umuril muslimin wa waffiqhum jami'an litahkimi syariatika wal amal bi kitabika wal iltizam bi sunnati nabiyyik ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma arfa'na al-ghala wal bala wal waba wat ta'una wal kuruna waz zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin wa ya mujiba sailin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbul izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.